Halo teman-teman, selamat datang di channel Reinkarnasi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita Immortality Season 2 Part 12. Pada alur cerita episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Fang Han mendapatkan teknik baru untuk menghancurkan iblis surgawi dari Nagayan. Teknik ini disebut suara 8 naga surgawi. Dan di akhir video, kita juga melihat bagaimana aksi Fang Han saat akan masuk ke dalam kubah perlindungan pagoda emas. Akan tetapi saat akan masuk ke dalam kubah itu, ia beserta 8 gadis dari kelompok Jialan dicegat oleh Raja Iblis Surgawi yang agung. Lantas, berhasilkah Fang Han masuk ke dalam kubah itu? Ataukah malah berbalik untuk melawan Raja Iblis Surgawi ini? Langkah apa yang harus digunakan Fang Han untuk bisa mengalahkan Raja Iblis Surgawi ini? Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Semoga bisa terhibur. Pada saat ini, Fang Han berkata kepada Su Yuer dan gadis yang lainnya, "Baik, ayo segera pergi sekarang. Mari kita segera menerobos melewati 3.000 pasukan iblis surgawi ini dan lalu memasuki kubah perlindungan 9 istana pagoda emas. Setelahnya, kita bergabung dengan sesama murid Yuhua dalam memerangi iblis ini secara bersama-sama." Kemudian Fang Han segera menguatkan hatinya dan meningkatkan kekuatannya, bersiap untuk mengendalikan bola asap serigala langit. Akan tetapi, pada saat ini, bahkan sebelum bola asap itu bergerak, tiba-tiba sebuah suara terdengar keluar dari belakang mereka. "Tidak ada gunanya bagi kalian semua untuk pergi." Segera Fang Han merasakan hawa dingin yang meningkat dengan ekstrim di dalam hatinya, perasaan teror meningkat dengan seketika. Lalu Fang Han melihat ke belakang. Dan kemudian, yang dia lihat adalah seorang pria jangkung berdiri di tempat yang tidak terlalu jauh di belakang mereka. Kedua matanya terlihat sangat pucat, seperti dua api yang menyala. Lalu kemudian pria jangkung ini berbicara, "Saya adalah Yang Mulia Raja Iblis Surgawi, Raja Iblis Vajrabairava. Kalian telah membunuh lebih dari 500 pasukanku. Saya akan memberikan kematian 1.000.000 kali lebih pedih kepada kalian." Raja Iblis Vajrabairava berkata dengan jelas disertai raut tanpa emosi. Begitu Fang Han melihat Raja Iblis Vajrabairava, tanpa ragu-ragu sedikit pun ia berniat menyerangnya dengan serangan mendadak. Segera asap hitam di sekelilingnya bergejolak, asap hitam yang pada awalnya berbentuk bola raksasa itu dengan cepat menyebar, kemudian membentuk tanduk raksasa. Pada saat yang sama, suara 8 naga menderu keluar dari tubuh Fang Han seperti tentara yang luar biasa dengan ribuan pasukan dan kuda yang siap menyapu seluruh area di sekitarnya. Dan lagi, suara yang dipancarkan oleh asap hitam yang menyerupai tanduk raksasa ini juga jauh lebih intens. Frekuensi osilasi dari gelombang suara telah meningkat 2 kali lipat. Mantra suara asap hitam ini adalah hasil dari setelah Fang Han merenungkan efek magis dari asap hitam. Setelah mengetahui rahasia dari mantra suara 8 naga yang diajarkan oleh Nagayan saat melawan ratusan iblis surgawi sebelumnya. Asap hitam Sirius ini bukanlah asap biasa. Asap itu dibuat dari esensi serigala bulan, 5 gas racun logam, dan hal-hal yang sangat eksotis. Semua jenis bahan ini disempurnakan dengan menggunakan metode iblis, dan tentu saja efeknya sangat kuat. Kemudian, asap hitam dengan bentuk tanduk yang digabungkan dengan mantra 8 suara naga menciptakan kekuatan dengan potensi yang tak terbatas. Hanya karena faktor-faktor itulah mengapa Fang Han sebelumnya dapat mengumpulkan keberaniannya untuk menerobos ke dalam barisan besar 3.000 pasukan iblis surgawi. Namun, begitu Raja Iblis Surgawi ini muncul, Fang Han tahu bahwa Raja Iblis itu akan menjadi musuh yang kuat, jauh melebihi keganasan iblis surgawi lainnya. Dan dengan menyerang Raja Iblis Surgawi itu terlebih dulu, Fang Han berpikir setidaknya serangan itu akan melukai Raja Iblis Surgawi itu, sehingga ia berharap mendapatkan keuntungan setelahnya. Dan ketika Fang Han memuntahkan 8 suara naga, asap hitam serigala langit seharusnya hancur. Akan tetapi asap hitam serigala langit ini sebelumnya telah dimurnikan oleh darah Fang Han. Asap itu sekarang berisi roh darah Fang Han. Tidak peduli seberapa keras suara yang dihasilkan oleh manusia, suara itu tidak akan merusak orang yang menghasilkan suara itu. Karena alasan inilah,
Delapan suara naga tidak hanya tidak akan menyakiti asap serigala langit, melainkan keduanya akan saling melengkapi satu sama lainnya. Tampaknya Raja Iblis Surgawi ini tidak mengharapkan Fang Han melakukan serangan itu. Ketika delapan suara naga tiba, tubuh Raja Iblis Surgawi bergetar, berputar seperti riak air, berubah terus-menerus. Akhirnya, Raja Iblis itu berteriak dengan keras, dan segera melonjak ke langit setelah berhasil menghindari serangan gelombang suara berikutnya. Setelahnya suara tawa terdengar dari Raja Iblis Surgawi ini. Kemudian Fang Han berpikir di dalam hatinya, Raja Iblis Surgawi ini tampaknya terlalu kuat. Fang Han segera tahu bahwa iblis yang berada di depannya ini bukan lawan yang selevel dengannya. Kemudian Su Yuer yang berada di samping Fang Han juga berbicara, Raja Iblis ini terlalu kuat, lebih baik kita pergi saja. Fang Han melihat bahwa bentuk Raja Iblis Surgawi belum tersebar, ia bahkan dengan tenang mundur menghindari serangan Fang Han barusan. Ini jelas bukan jenis musuh yang bisa ditangani oleh Fang Han. Dengan kekuatan seperti ini, 8 suara naga yang berkolaborasi dengan tanduk raksasa asap hitam serigala langit yang digunakan dalam jarak dekat, pada kecepatan itu bahkan jika gajah terkena gelombang suara ini, ia akan mati karena syok. Akan tetapi Raja Iblis ini, sepertinya ia masih baik-baik saja. Pada awalnya, Fang Han berencana untuk mengandalkan teknik kombinasinya yang baru ini, dan kemudian mengejutkan Raja Iblis Surgawi, dengan harapan bisa membinasakannya atau setidaknya melukainya. Seorang Raja Iblis dianggap setara dengan manusia yang telah mencapai ranah alam surgawi. Jika Fang Han benar-benar dapat membunuh Raja Iblis Surgawi, maka ia akan menjadi terkenal dan akan diberikan hadiah besar dari sekte tersebut. Tetapi pada saat ini, jarak kekuatan antara dia dan Raja Iblis Surgawi ini terlalu lebar. Pada dasarnya, tidak mungkin baginya untuk membunuh musuh di luar levelnya. Kemudian Fang Han berbicara, baiklah, prioritas utama dan opsi terbaik yang tersisa sekarang adalah segera pergi dari sini secepat mungkin, yang terpenting adalah tetap hidup terlebih dahulu. Lalu kemudian, dengan cepat, bola sihir asap serigala raksasa terbentuk lagi. Kali ini, dengan cepat, bola sihir itu membalikkan posisinya dan segera dengan kecepatan penuh menuju kubah perisai dari 9 istana pagoda emas di dataran. Pada saat ini, di dataran terlihat 3.000 pasukan iblis surgawi sedang menyerang kubah perisai 9 istana pagoda emas. Fang Han dari belakang dengan bola sihir asap raksasa meluncur dengan kecepatan penuh. Pada saat meluncur, secara bersamaan Fang Han juga menghasilkan 8 suara naga surgawi. Hal ini tentu mengejutkan dan menarik perhatian iblis surgawi yang berada di depannya. Kemudian mereka semua, pasukan iblis itu semua berbalik untuk melihat Fang Han. Namun, dengan cepat Fang Han menerjang dengan kecepatan kilat menewaskan semua iblis surgawi yang berada di jalur bola asap itu dengan nyanyian mantra dari 8 suara naga. Satu persatu iblis surgawi yang berada di jalur bola asap Fang Han hancur. Bahkan semua iblis surgawi yang berada dalam radius beberapa meter dari bola asap itu juga sekarat dan bahkan beberapa iblis mati. Dengan melihat ini, Fang Han tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia dengan gesit memanen setiap iblis surgawi yang hancur dan segera dimasukkan ke dalam labu 7 roh jahat. Lalu dengan terampil ia mengalihkan perhatian semua orang ketika dia melempar iblis itu ke gambar mata air Huang Quan. 1 iblis, 10 iblis, 20 iblis, 30 iblis surgawi terkumpul. Fang Han untung banyak kali ini, dan sekarang, lebih dari 100 iblis surgawi telah dimasukkannya ke dalam gambar peta Huang Quan. Kemudian tak lama setelah itu, terdengar raungan keras dari arah belakang mereka. Kau mencari mati. Raja Iblis Surgawi yang melihat pemandangan ini dari jauh, wajahnya sedikit sempit, ia terlihat sangat marah. Dengan segera, tubuhnya naik ke langit, seperti merobek udara, Raja Iblis ini terbang seperti cahaya hitam. Raja Iblis Surgawi itu kini mendekati Fang Han, bersiap membunuh Fang Han. Apapun yang terjadi, anak ini harus mati. Dengan kecepatan ekstrim, Raja Iblis Surgawi melaju dengan kecepatan penuh. Bogem mentahnya siap ditujukan ke arah Fang Han. Dan kemudian,
ledakan besar terjadi. Saat ini, lingkaran bola sihir asap hitam setelah dipukul oleh Raja Iblis Surgawi segera pecah, membuat suara retak. Setelahnya, asap itu segera pecah, membubarkan dirinya. Seperti ular yang terluka, asap itu segera merayap kembali masuk ke dalam labu 7 roh jahat. Kini, tanpa perlindungan bola asap hitam, baik Fang Han dan 8 murid perempuan dari kelompok Jialan seperti ditakdirkan untuk mati. Akan tetapi, untungnya, posisi mereka saat ini tidak terlalu jauh dari perisai pagoda emas. Dengan demikian, tanpa membuang waktu sedikit pun, mereka semua langsung bergegas melompat dan lari menuju kubah perlindungan perisai 9 pagoda emas. Sesampainya di depan kubah, Su Yue'er langsung berbicara kepada murid yang berada di dalam kubah. "Saudara Yuhua, biarkan kami masuk. Kami adalah murid dari Sekte Yuhua." Su Yue'er segera menjelaskan kepada murid lain dengan maksud agar mereka para murid ini tidak salah paham dan tidak mengira dia beserta Fang Han dan gadis lainnya adalah iblis surgawi. Lalu Su Yue'er melanjutkan, "Di belakang kami, cahaya hitam itu bukan iblis biasa, itu adalah Raja Surgawi." Kemudian, murid lainnya yang berada di dalam kubah pagoda berbicara, "Apakah kalian benar murid Yuhua? Apakah kalian baru saja berhasil melarikan diri dari Raja Iblis Surgawi itu hidup-hidup?" Kemudian salah satu wanita yang berada di samping Su Yue'er menjawab, "Itu benar. Saya adalah Siji dari kelompok Jialan. Tolong biarkan kami masuk." Tampaknya memang benar, kelompok Jialan adalah salah satu kelompok terbesar di Sekte Yuhua. Itu dapat diketahui setelah Siji berkata dia berasal dari kelompok Jialan tersebut. Semua murid di sana lainnya langsung mengangguk tanda mengetahui kelompok itu. Kemudian, salah satu murid di dalam kubah bertanya lagi dengan wajah waspada, "Mengapa ada laki-laki di kelompok Jialan kalian? Siapa murid laki-laki itu? Dia tampaknya cukup kuat. Mengapa dia membawa harta iblis?" Tanya murid laki-laki di dalam kubah ini dengan telunjuk mengarah ke wajah Fang Han. Kemudian murid itu melanjutkan, "Asap hitam yang bergulir tadi, saya pikir itu adalah iblis yang kuat." Tampaknya para murid di dalam kubah perisai 9 istana pagoda emas sangat waspada, dan menanyai dengan detail Fang Han, Su Yue'er dan teman-temannya dengan teliti. Ini dilakukan bukan karena para murid ini ingin menolak kelompok Fang Han dari kubah perisai. Lebih dari itu, mereka ingin agar kubah pelindung ini tidak disusupi oleh pasukan iblis surgawi. Setelah yakin bahwa Fang Han, Su Yue'er dan yang lainnya adalah memang murid Sekte Yuhua, lalu salah satu murid di sana segera berkata, "Baiklah, kalian memang salah satu murid Yuhua, kalian cepat segera masuk ke dalam kubah perlindungan pagoda, aku akan menahannya untuk sementara waktu." Pada saat ini, Fang Han yang melihat kubah perlindungan dengan cahaya kemasan tepat berada di depan mereka, sementara Raja Iblis Surgawi berada di belakang mereka berjalan mendekat dan semakin dekat. Dia tidak bisa membantu tetapi segera melolong. Asap hitam serigala langit sekali lagi keluar. Kali ini asap hitam serigala langit itu mengambil bentuk menjadi serigala raksasa, dan kemudian serigala raksasa itu membuka mulutnya, bersiap untuk menerkam Raja Iblis itu. Serigala asap hitam itu dengan segera dengan cakar dan gigi runcingnya berlari kencang. Ia berlari sambil menghisap semua iblis surgawi yang berada di sekitarnya dengan mulut lebarnya. Dan pada saat yang sama, kondisi di luar di samping kubah pagoda itu menjadi lebih kacau, penuh dengan iblis surgawi. Melihat hal ini, Su Yue'er dan Ye Yu dari kelompok Jialan tahu pada saat ini, bahwa mereka tidak bisa ragu dan dengan cepat segera memainkan kecapi dan seruling untuk mendorong beberapa puluh iblis surgawi ini menjauh dari tempat ia dan kelompoknya berdiri. Setelah gelombang kecapi dan seruling itu berhasil membubarkan iblis surgawi di sekitarnya, ruang di sekitar mereka menjadi kosong. Dengan adanya peluang ini, dengan cepat mereka dengan penuh semangat melompat masuk ke dalam perlindungan kubah 9 istana pagoda emas. Setelah sesampainya di dalam, segera tubuh mereka terasa ringan dengan lega. Dan lalu Su Yue'er berkata, "Sekarang aman." Akan tetapi, secara bersamaan, tiba-tiba raut mereka berubah. Mereka dengan cemas mengalihkan pandangan ke arah Fang Han. Dia masih berada di luar kubah pagoda emas. Pada saat ini,
Fang Han sedang memblokir serangan Raja Iblis Surgawi untuk memberikan kesempatan gadis-gadis ini untuk bertahan hidup. Namun sekarang, konsekuensinya Fang Han dikelilingi oleh ribuan Iblis Surgawi beserta rajanya, Raja Iblis Surgawi. Kemudian Raja Iblis Surgawi pada saat ini berbicara. Ini, asap serigala langit dan labu 7 roh jahat. Ini adalah harta dari Dewa Iblis. Kenapa harta ini bisa berada di tangan Anda? Kemudian Raja Iblis itu melanjutkan. Sayang sekali harta iblis ini jatuh ke tangan orang seperti Anda. Cepat serahkan harta ini padaku. Setelah selesai dengan kata-katanya, Raja Iblis Surgawi ini dengan cepat menyerbu Fang Han dan bersiap membunuhnya. Dengan sigap Fang Han mulai melantunkan asap serigala langit untuk berubah kembali menjadi bentuk serigala raksasa dan memerintahkannya untuk menelan Raja Iblis Surgawi. Akan tetapi, Raja Iblis Surgawi terlihat hanya mencibir sebelum menjulurkan tangannya. Setelah tangan Raja Iblis itu melambai, segera angin di sekitar segera berkumpul dan berputar. Dengan cepat pusaran angin itu tumbuh dengan cepat dan menjadi lebih besar, dan kemudian dengan menyerupai telapak tangan sang Raja Iblis Surgawi, pusaran angin itu dengan keras menampar asap serigala langit Fang Han. Hembusan angin kencang disertai lolongan serigala sangat keras terdengar. Serigala asap langit menjerit sedih. Sesaat setelahnya meledak menjadi asap, merangkak kembali ke dalam labu 7 roh jahat. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan itu membuat Fang Han bergetar. Sebelumnya, Fang Han sebenarnya ingin memanggil kembali asap hitam yang berbentuk serigala itu. Akan tetapi, kejadian itu terlalu cepat sehingga Fang Han tidak punya waktu untuk memanggil kembali asap serigala itu. Setelah asap serigala dibubarkan oleh telapak angin iblis, asap itu sekarang memerlukan waktu untuk diperbaiki di dalam labu 7 roh jahat. Asap itu tidak bisa digunakan dalam waktu dekat setelah cedera yang diterimanya. Kemudian Fang Han berbicara di dalam hatinya, sepertinya Raja Iblis Surgawi ini jauh lebih kuat dari yang saya duga. Tampaknya Raja Iblis ini berada di level di atas Jin Sitai. Jin Sitai sendiri bahkan tidak bisa mematahkan asap serigala langit. Meskipun Fang Han saat ini jauh lebih kuat, ditambah sebelumnya ia sudah mendapatkan pencerahan dari Naga Yan saat memperoleh mantra suara naga surgawi. Akan tetapi, Raja Iblis ini mampu mematahkan asap serigala langitnya hanya dalam satu pukulan. Kekuatan ini adalah tirani. Fang Han pun saat ini terkejut hebat, dia sekarang bisa merasakan jurang perbedaan kekuatan antara dirinya dan Raja Iblis Surgawi ini. Dan kemudian pada saat ini, ekspresi Fang Han tiba-tiba berubah, dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Lalu berkata, kenapa tiba-tiba udara menjadi sangat dingin? Fang Han yang sebelumnya hendak mengorbankan hidupnya setelah mencoba membunuh Raja Iblis Surgawi akan tetapi gagal. Setelahnya ketika Raja Iblis Surgawi akan memberikan pukulan balasan terakhir padanya, pada saat ini Raja Iblis itu juga tiba-tiba berhenti. Fang Han berpikir apakah Raja Iblis Surgawi menunjukkan belas kasihan padanya. Setelahnya, segera dia merasakan dingin yang begitu ekstrim menusuk tulang. Rasanya seperti musim dingin yang tiba-tiba datang. Iblis Surgawi juga merasakan hawa dingin ini dengan lebih jelas. Fang Han juga melihat ke 3000 iblis surgawi lainnya menggigil karena udara dingin ini. Dan kemudian, tiba-tiba, dari atas langit, salju putih seperti bulu angsa jatuh membanjiri wilayah itu. Dari atas, tampak pemandangan sejauh ribuan li yang sebelumnya gersang, sekarang telah berubah warna menjadi putih. Tampak seperti dunia di dalam hamparan putih yang luas. Dan di saat salju tebal ini turun, iblis surgawi tampaknya mulai menjerit kesakitan. Karena begitu serpihan salju menyentuh salah satu iblis surgawi tersebut segera berubah menjadi es, membeku seketika, membungkusnya di dalam es, sebagian terjatuh ke tanah dan pecah. Dalam hitungan detik, secara instan 3000 iblis surgawi benar-benar tertutup salju dan beku sepenuhnya, tidak satu pun dibiarkan hidup. Kepingan salju ini juga tampaknya memiliki spiritualitas mereka sendiri.
karena kepingan salju yang jatuh pada tubuh Fang Han lenyap seperti salju biasa. Sementara itu, Raja Iblis Surgawi juga tertutupi butiran salju yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata ia membeku menjadi gunung es sebening kristal, dan lalu jatuh ke tanah. Meskipun Raja Iblis Surgawi telah membeku, sebenarnya dia belum mati. Di dalam es terdengar suara seperti sesuatu yang menggores logam, dan itu bisa didengar dari luar. Kemudian Fang Han berpikir di dalam hatinya, teknik apa ini? Dengan satu gelombang, tanpa komitmen ribuan li salju jatuh. 3.000 iblis surgawi semuanya membeku. Siapa yang menggunakan teknik salju ini? Sepertinya orang yang mempunyai teknik ini lebih kuat dari Jenderal Iblis Yin Tian King. Dan sepertinya orang ini berasal dari sekte Yuhua kita. Mungkinkah salah satu tetua telah datang ke sini? Sebenarnya ini bukan hujan salju biasa. Ini adalah salah satu teknik serangan salju surgawi. Lalu kemudian terdengar suara dari dalam benak Fang Han. Itu adalah suara Nagayan. Fang Han, untuk saat ini, aku perlu menyembunyikan diri. Aku benar-benar akan menyamarkan diriku. Tidak peduli seberapa banyak kamu berbicara denganku, aku tidak akan mendengarnya. Saya tidak akan menjawab. Kalau tidak, orang ini akan tahu keberadaan saya, kata Nagayan dengan suara agak bergetar. Lalu kemudian, terdengar suara samar dari atas langit, dan Pov beralih ke dalam percakapan tersebut. Kakak murid senior pertama memang sangat kuat, teknik serangan langit surgawi Anda sangat kuat, bahkan Raja Iblis itu tidak bisa mengatasinya. Pada akhirnya, kita masih selangkah di belakang kakak senior. Kemudian suara itu melanjutkan, selain metode budidaya sekte, kakak senior juga memupuk teknik pengumpulan kuat, belum lagi dalam hal mana, dia peringkat di antara yang teratas dalam sekte. Kalau tidak, mengapa dia dinamai Hua Tiandong? Kami telah memusnahkan semua iblis surgawi di medan perang, totalnya 18.600 dan 13 iblis. Kakak senior Hua membunuh 10.000 sendirian, serta 3.000 iblis surgawi terakhir, serta satu raja iblis surgawi. Juga diambil oleh kakak murid senior pertama. Kakak senior pertama, aku mendengar 5 tahun yang lalu Kekaisaran Daksu meminta kamu untuk melakukan ritual salju sehingga panen tahun depan akan meningkat. Anda menurunkan salju sejauh 8.000 li. Setelah itu Kekaisaran Daksu kemudian dengan paksa mempersembahkan sang putrinya kepada Anda sebagai pelayan. Apakah hal seperti itu benar-benar terjadi? Kemudian, sang murid inti pertama, Hua Tiandong menjawab. Sidi dan si Mei, kalian semua terlalu baik. Ayo, mari kita lihat kondisi di bawah dulu. Beberapa suara dari atas menyampaikan niat mereka. Suara-suara yang bercakap-cakap dari atas terdengar ringan namun menggema ke segala arah. Suara itu hampir seperti bisikan para dewa dari ketinggian di atas 9 surga. Selanjutnya, salju di langit tiba-tiba menghilang begitu saja. Beberapa sinar cahaya muncul dari langit disertai dengan suara surgawi. Suara surgawi itu perlahan turun menampakkan wujudnya. Beberapa pria dan wanita perlahan-lahan berjalan keluar dari dalam sinar cahaya itu. Pria dan wanita ini mengenakan pakaian berbulu dan mahkota Tao yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya ilusi yang berlimpah dengan ki abadi. Pada saat ini, semua orang bisa mencium aroma surga terpancar kuat dari sana. Sementara Fang Han tidak tergoda oleh penampilan luar. Akan tetapi, dia merasa tubuh pria dan wanita ini sangat kuat. Mereka sebenarnya adalah murid inti dari sekte Yuhua. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari sekte abadi Yuhua. Setiap murid inti bisa menggunakan kekuatan hingga tak terbatas dalam sekte. Fang Han sendiri tahu, bahwa jika dia ingin menjadi murid inti, sebelumnya dia harus menjadi murid pelataran dalam terlebih dahulu. Selanjutnya harus mendaki satu demi satu untuk menaikkan levelnya. Tentu saja ia juga harus menaikkan level kultivasinya setidaknya masuk ke dalam alam surgawi dulu. Dengan demikian, maka Fang Han baru bisa berkonsentrasi memusatkan harapannya untuk kemudian mengincar masuk ke dalam daftar peringkat Sanhe. Tanpa memasuki alam surgawi,
ia akan sulit untuk mengincar tempat di peringkat Sanhei, karena ini adalah salah satu syarat untuk menjadi murid inti. Dan di antara pria dan wanita murid inti ini, yang paling mencolok adalah seorang pria yang mengenakan pakaian biasa. Pria ini mengenakan kemeja hijau biasa. Dia tampak seperti orang yang cerdik, seperti seorang sarjana di dunia sekuler. Pakaian itu benar-benar bukan tampilan yang dimiliki oleh siapapun yang mengembangkan alam surgawi. Pria dengan pakaian hijau ini berdiri di langit. Dia tidak bersinar dengan sinar cahaya, juga tidak memancarkan ki yang mulia, karena inilah dia sangat berbeda dibandingkan dengan murid-murid inti lainnya. Justru karena inilah ia tampak menunjukkan watak alaminya. Pria inilah yang melepaskan teknik dunia salju yang membekukan 3.000 iblis surgawi beserta Raja Iblis Surgawi. Dia adalah murid inti nomor 1 Sekte Yuhua, Hua Tiandou dari puncak Tiandu. Segera setelahnya, semua murid yang berada di sana, termasuk 8 murid perempuan dari kelompok Jialan, membungkuk kepada murid para inti ini, menunjukkan rasa hormat sebanyak mungkin. Rasa hormat ini melebihi rasa hormat rakyat terhadap kaisarnya. Penghormatan kepada kaisar biasanya lahir karena kekuatan politik dan militer. Namun rasa hormat yang ditunjukkan para murid ini kepada Hua Tiandou dan murid inti lainnya, lahir dari perbedaan kekuatan yang terlalu absolut. Lalu kemudian, Hua Tiandou berkata, kalian semua bisa bertahan melawan begitu banyak iblis surgawi, itu sangat baik. Jelas bahwa pencapaian masa depan Sekte Yuhua kita akan menjadi besar. Hua Tiandou saat ini berdiri mengambang di langit. Kemudian dengan tenang, ia melambaikan tangannya dan tiba-tiba 9 istana pagoda emas di langit perlahan menyusut dan kemudian terbang menuju lengan bajunya. Perlindungan kubah cahaya keemasan itu menghilang pada saat yang sama. Ekspresi di wajah 9 murid dalam yang mengendalikan pagoda emas sekarang juga menjadi lebih rileks. Awalnya, para murid yang sedang diuji di arena iblis surgawi semuanya adalah murid pelataran luar. Akan tetapi karena kejadian ini, Sekte mengirim murid-murid pelataran dalam untuk membantu para murid yang berada dalam arena iblis surgawi mengatasi masalah ini. Tentu saja mereka juga akan menerima hadiah dari Sekte setelah berhasil mengatasi masalah ini bersama. Kemudian Hua Tiandou melanjutkan pembicaraannya, kalian bersembilan dapat mengambil kredit karena telah melindungi para murid yang sedang berada di arena iblis ini. Saya akan memberi Anda masing-masing pil hebat Jiazi. Pil itu dapat meningkatkan umur seseorang. Saat Hua Tiandou berbicara, ia menjentikkan jarinya. Semua orang melihat pil berwarna emas dan putih terbang ke masing-masing dari 9 tangan murid pelataran dalam itu. 9 murid dalam dengan cepat membungkuk lagi dan berkata, terima kasih kakak senior pertama. Mereka semua menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Pil obat Jiazi yang hebat, itu bisa meningkatkan umur seseorang dengan seluruh Jiazi. 1 Jiazi sama dengan siklus 60 tahun keseluruhan. Lalu kemudian Fang Han berpikir di dalam hatinya, sosok luar biasa yang dimiliki Hua Tiandou ini. Saya sempat berpikir dia adalah pemimpin sekte dari Sekte Yuhua. Hati Fang Han diam-diam tergerak, para murid inti itu juga sama. Jin Sitai, Silong Zi, dan bahkan Fang Qingsui sepertinya tidak bisa dibandingkan dengan sosok Hua Tiandou yang mengesankan ini. Kemudian para murid pelataran dalam berkata lagi, kakak senior pertama, Anda sangat bermurah hati. Ini adalah pil hebat Jiazi. Sekali lagi, terima kasih kakak senior pertama. Lalu Hua Tiandou berkata, saya kebetulan memiliki sedikit lebih banyak mana dan bisa memperbaiki lebih banyak pil obat. Gunakanlah pil itu sebaik mungkin. Hua Tiandou tersenyum dan setelahnya mendarat pelan di tanah. Kemudian Hua Tiandou melanjutkan, dalam penilaian kali ini, arena ini telah diganggu oleh Raja Iblis Surgawi dan pasukannya, sehingga membahayakan kalian semua. Akan tetapi, saat ini semua Iblis Surgawi di arena Iblis Surgawi ini telah dilenyapkan. Dengan begitu, kalian semua yang masih hidup sekarang, semua telah lulus. Kalian semua sekarang telah menjadi murid pelataran dalam sekarang. Kemudian terdengar suara gembira dari para murid, ini berita yang menggembirakan. Ini sangat bagus. Saat para murid yang dinilai mendengarnya, wajah mereka semua menunjukkan tanda-tanda kelegaan, mereka sangat gembira. Hanya kata-kata dari Hua Tiandou ini yang membuat mereka tampak cerah dan lebih ceria. Mereka akan diperlakukan sangat berbeda mulai dari sekarang, mereka telah menaiki langkah lain menuju tujuan mereka. Akan tetapi, dari ratusan murid ini,
Hanya Fang Han yang merasa sangat tidak bahagia. Tanpa penilaian lanjutan, bagaimana dia bisa menangkap iblis surgawi lebih banyak dan menghasilkan pil? Kemudian suara Hua Tiandou melanjutkan, namun, kalian semua jangan meninggalkan medan arena iblis surgawi ini sekarang, aku masih harus mengurus beberapa hal. Lalu Hua Tiandou melambaikan tangannya, tiba-tiba, semua murid yang berada di sana terdiam, tanpa suara menunggu untuk melihat hal apa yang akan dilakukan atau diperintahkan dari murid pertama yang agung ini. Tiba-tiba, Hua Tiandou mengalihkan pandangannya ke arah Fang Han, lalu berkata, "Namamu Fang Han kan?" "Ya, nama saya Fang Han," jawab Fang Han dengan singkat. Saat ini hati Fang Han berdesir. Dia tidak berharap murid inti dari puncak Tiandou ini akan memanggilnya. Ada perbedaan besar di antara mereka berdua. Apakah itu status atau kekuatan? Mereka berdua tidak dapat dibandingkan. Keduanya saat ini berada dalam level yang berbeda. Su Yuer yang melihat Fang Han segera menanggapi dan memperingatkannya. Takut kalau dia akan mendapat masalah, jadi dia segera menyentuh lengan Fang Han, dan dengan lembut berkata, "Fang Han, kakak senior murid pertama ini bukanlah seseorang yang bisa kita sentuh. Bahkan kelompok Jialan harus membuat konsesi untuknya. Tetua sekte di Kuil Yuhua juga menunjukkan wajahnya di depan kakak senior ini. Anda harus berhati-hati." Pada saat ini banyak murid yang hadir memalingkan pandangan mereka ke arah Fang Han. Murid-murid ini tidak tahu mengapa Fang Han bisa mendapatkan perhatian Hua Tiandou. Lalu kemudian Fang Han meneruskan kata-kata singkatnya tadi, "Saya Fang Han, apakah dari kakak senior murid pertama mempunyai nasihat untuk saya?" Fang Han dengan tenang bertanya ketika dia menyesuaikan pikiran dan tubuhnya. Kemudian Hua Tiandou berkata, "Harta iblis yang Anda miliki, itu disebut labu 7 roh jahat, apakah itu benar?" Mata Hua Tiandou jatuh pada labu 7 roh jahat yang tergantung pada tubuh Fang Han. Kemudian Fang Han segera menjawab pertanyaan Hua Tiandou. "Benar, labu ini diberikan oleh kakak senior Fang Qingsui untukku. Apakah ada yang salah?" Saat ini, Fang Han mulai merasa bahwa segalanya tidak berjalan baik. Lalu Hua Tiandou berkata, "Sepertinya, kamu punya keberanian. Selama Anda menggunakan harta iblis ini untuk menyerang makhluk jahat, Anda akan dimaafkan. Akan tetapi sebaliknya, Anda menggunakannya pada teman sekte Yuhua Anda. Apakah Anda berpikir bahwa jika Anda mengandalkan reputasi Fang Qingsui, maka Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan?" Ekspresi Hua Tiandou tiba-tiba berubah. Suhu di sekitar tempat itu menurun dengan drastis. Para murid yang berada di sana merasa menggigil dan takut setengah mati. Semua orang bisa merasakan mana yang sangat kuat dari murid inti peringkat pertama ini. Bersambung. Sebenarnya, Mimin mengira season 2 akan diakhiri dengan kemenangan di arena iblis surgawi ini, disertai POV musim berikutnya, tantangan dari Hua Tiandou untuk Fang Han. Mengingat dari track musim pertama, Mimin sudah melakukan analisa pada setiap bab berjalan di episodenya. Tentu saja ini bukan acuan, semua bisa saja meleset. Untuk selanjutnya, apakah bab selanjutnya tetap dilanjutkan untuk alur cerita ini? Mohon berikan masukan di kolom komentar ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.